saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Banyak orang menilai pidato Presiden Prabowo dalam acara puncak peringatan Hari Lahir NU ke-122 di Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025 yang lalu sebagai sinyal akan adanya reshuffle kabinet merah putih dalam waktu dekat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan dirinya tidak akan ragu menindak siapapun para pembantunya yang dinilai tidak sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo, banyak kebijakan yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Mulai dari kebijakan kenaikan gaji guru, kenaikan gaji buruh, penurunan biaya haji, makan bergizi gratis, penghapusan hutang nelayan, hingga perintah untuk mencabut dan mengusut kasus pagar laut di Tangerang. Meski demikian, beberapa pembantunya dinilai masih sering membuat blunder di lapangan. Sebut saja misalnya soal menteri yang secara vulgar di hadapan publik meminta tambahan anggaran mencapai 20 triliun rupiah, penerbitan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Tangerang dan Bekasi, pemecatan pegawai ASN di lingkungan kementerian, hingga pelarangan pedagang kecil menjual gas LPG 3 kg. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies, terdapat beberapa menteri yang dinilai berkinerja buruk. Dari total 53 menteri dan kepala badan, sebanyak 7% dinilai sangat buruk, 42% dinilai buruk, 42% dinilai cukup, dan 8% lainnya dinilai baik. Menteri HAM Natalius Pigai menjadi menteri berkinerja paling buruk dan yang layak diganti menurut Celios. Dia mendapat nilai minus 113 poin karena kebijakannya yang sering membuat kontroversi dan mendapatkan respon negatif dari publik. Selain Natalius, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mendapat respon negatif dari masyarakat karena ia merupakan menteri yang dinilai paling bertanggung jawab atas kisruh pemagaran laut di wilayah Bekasi dan Tangerang. Ada juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang terseret kasus pemecatan ASN di lingkungan kementeriannya. Atas sebab itu, ia kemudian didemo oleh para pegawainya. Dan baru-baru ini ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang telah membuat geger masyarakat Indonesia karena kebijakannya yang kontroversial melarang pedagang eceran menjual gas LPG 3 kg. Meski demikian, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Ia tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Namun, di usia kabinet yang masih muda ini, perilaku para pembantu presiden yang kontraproduktif dan mengundang perdebatan publik bukannya akan memudahkan presiden dalam merealisasikan janji-janji politiknya, tetapi malah sebaliknya, justru menjadi beban bagi kabinet Prabowo Gibran.